menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 21. Akan tetapi, si gadis kecil kembali membuat kejutan. Tiba-tiba saja ia jatuh terduduk di lantai tepat ketika bola kertas itu hampir menyambar wajahnya. Kejadian ini jelas menunjukkan gadis berbaju hijau itu diam-diam menguasai ilmu silat. Meskipun demikian tetap saja ia berlagak menangis sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, dia mau membunuhku." Yu Changhai merasa penasaran dan semakin curiga. Meskipun demikian ia tidak menyerang lagi karena tata krama dalam dunia persilatan yang berlaku seperti itu, tidak sepantasnya seorang yang berkedudukan lebih tinggi melancarkan serangan jarak jauh untuk yang kedua kalinya apabila serangan pertama gagal. Melihat wajah Yu Changhai bersemu merah menahan malu, Dingyi merasa sangat senang dalam hati. Akan tetapi, ia merasa tidak sepantasnya mempermalukan perguruan Qingcheng lebih lanjut. Maka, ia pun berkata kepada Yilin, "Aku tidak tahu di mana sebenarnya ayah dan ibu anak ini. Sebaiknya coba kau temani dia menemukan kedua orang tuanya itu. Kasihan kalau ada orang dewasa yang menggertaknya lagi." "Baik, guru," jawab Yilin. Ia lantas menggandeng anak itu dan mengajaknya melangkah pergi. Gadis kecil berbaju hijau tersebut terlihat sangat riang berjalan bersama sang biksuni muda. Sementara itu Yu Changhai hanya melirik tanpa berkata sedikit pun. Sesampainya di luar, Yilin lantas bertanya kepada anak itu, "Adik kecil, kau ini bermarga apa dan namamu siapa?" Si gadis kecil menjawab sambil tertawa, "Margaku Linghu, namaku Chong." Seketika Yilin tergetar mendengarnya. Ia pun menukas, "Aku bertanya sungguh-sungguh, tapi kenapa kau malah bercanda?" "Siapa bilang aku bercanda?" jawab si gadis kecil. "Memangnya di dunia ini hanya temanmu itu saja yang bernama Ling Hu Chong?" Mendengar perkataan gadis kecil itu, Yilin langsung menghela napas dan meneteskan air mata. Ia berkata, "Aku telah berhutang budi kepada kakak Ling Hu. Ia telah berkorban nyawa demi menolong diriku. Aku tidak pantas menjadi temannya." Si gadis kecil tidak menanggapi. Pandangannya saat itu tertuju kepada dua orang bungkuk yang bergegas meninggalkan rumah Liu Zhengfeng. Mereka tidak lain adalah Mu Gaofeng dan Lin Pingzi. Gadis itu pun berkata sambil tertawa, "Kakak, lihat itu. Ternyata di dunia ada pemandangan yang seaneh ini. Ada orang tua bungkuk, berjalan bersama seorang muda yang bungkuk pula." Mendengar anak itu suka menghina orang lain, Yilin merasa kesal. Ia pun berkata, "Adik, apa kau tidak keberatan jika pergi sendiri mencari ayah dan ibumu? Aku merasa kurang enak badan. Kepalaku terasa agak pusing." "Ah, kau hanya berpura-pura saja," sahut si gadis kecil tersenyum. "Aku tahu kau tidak senang karena aku telah menggunakan nama Ling Hu Chong. Kakak sayang, bukankah gurumu sendiri yang telah menyuruhmu untuk mengantarkan aku? Kalau terjadi apa-apa atas diriku, kalau ada orang lain menggangguku, tentu gurumu akan marah dan menyalahkanmu." Yilin menjawab, "Kepandaian MU lebih tinggi dariku. Selain itu kau juga sangat cerdik. Bahkan, pendeta Yu yang ternama tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Orang-orang justru sangat bersyukur apabila tidak kau kerjai. Jadi, bagaimana mungkin ada yang berani mengganggu dirimu? Kakak yang baik, kau ini sungguh lucu. Kalau saja tadi gurumu tidak melindungiku, mungkin aku sudah dihajar oleh pendeta bertubuh pendek itu," sahut si gadis kecil. "Baiklah, aku tidak akan memakai nama Ling Hu Chong lagi. Nama asliku adalah Ku Feiyan. Karena kakekku lebih suka memanggilku dengan nama Fei Fei, maka kau juga boleh memanggilku seperti itu." Begitu Ku Feiyan memperkenalkan nama aslinya, rasa kesal dalam hati Yilin mendadak lenyap begitu saja. Namun demikian, ia tetap bertanya-tanya dari mana gadis kecil itu mengetahui bahwa ia sedang memikirkan Ling Hu Chong. Ia lantas berkata, "Nonaku, mari kita pergi mencari ayah dan ibumu. Menurutmu, kita harus mencari mereka kemana?" Ku Feiyan menjawab, "Sudah tentu aku tahu kemana mereka pergi. Tapi, jika kau ingin mencari mereka lebih baik kau pergi saja sendiri. Aku tidak mau ikut." Yilin menjadi heran dan bertanya, "Kenapa kau tidak mau ikut?" "Tentu saja," sahut Ku Feiyan. "Aku masih terlalu muda untuk pergi ke sana. Sebaliknya, meskipun usiamu juga masih muda, namun kau sudah tidak punya gairah hidup lagi. Kau sedang tertekan dan ingin cepat-cepat mati.
Mungkin sebaiknya memang kau sendiri yang pergi ke sana. Yilin terkesiap dan bertanya, jadi maksudmu mereka sudah. Sudah lama ayah dan ibuku tewas dibunuh orang jahat, sahut Ku Feiyan. Jika kau ingin mencari mereka ke alam sana, silakan kau pergi sendiri saja. Aku tidak mau ikut. Yilin kembali merasa kesal. Ia berkata, ayah dan ibumu sudah meninggal, kenapa mereka kau jadikan bahan bercanda? Sudahlah, lebih baik kita berpisah di sini saja. Aku akan kembali ke tempat guru. Ku Feiyan lantas memegang lengan Yilin dan berkata, kakak yang baik, aku ini sebatang kara. Aku mohon kau sudi menemaniku, sebentar saja. Yilin pun menjawab, baiklah, akan kutemani kau sebentar. Tapi, kau tidak boleh bicara sembarangan lagi. Selain itu, aku ini seorang biksuni. Tidak sepantasnya kau panggil aku dengan sebutan kakak. Ku Feiyan tertawa dan menjawab, menurutmu, kata-kataku ini kau anggap buruk, namun bagiku ini adalah ucapan yang baik. Baik atau buruk tergantung pendapat kita masing-masing. Kau ini lebih tua dariku, apa salahnya kalau kupanggil kakak? Kakak Yilin, kenapa kau tidak berhenti menjadi biksuni saja? Yilin terkejut mendengar pertanyaan itu. Tanpa sadar kakinya melangkah mundur satu kali. Ku Feiyan melepaskan pegangannya dan melanjutkan, apa enaknya menjadi biksuni? Tidak boleh makan ikan, udang, ayam, bebek, juga daging sapi atau kambing. Kakak, kau ini sangat cantik. Sayang sekali kecantikanmu tidak sempurna karena kepalamu dicukur gundul. Bagaimana kalau kakak memanjangkan rambut saja? Sudah pasti kau akan bertambah cantik dan molek. Mendengar ucapan Ku Feiyan yang lugu itu, Yilin tersenyum dan menjawab, kami adalah kaum biarawati. Semua yang ada di dunia ini hampa belaka. Hidup laksana mimpi. Tidak ada bedanya berwajah cantik ataupun jelek. Ku Feiyan tidak menanggapi ucapan Yilin melainkan hanya memandangi wajahnya. Saat itu hujan telah berhenti. Di bawah sinar bulan purnama wajah Yilin terlihat semakin cantik bagaikan batu pualam yang putih bersih. Melihat itu Ku Feiyan menarik napas dan berkata, kakak, kau ini benar-benar cantik. Pantas saja kalau dia selalu memikirkanmu. Muka Yilin bersemu merah. Ia pun menukas, kau ini bicara apa? Kalau kau bicara sembarangan lagi, aku akan pulang sekarang juga. Baiklah, aku tidak akan sembarangan bicara lagi, sahut Ku Feiyan. Kakak yang baik, aku harap kau sudi memberikan sedikit salep penyambung langit untuk mengobati seseorang yang saat ini sedang terluka parah. Menolong siapa? Tanya Yilin heran. Orang ini sangat penting. Namun, untuk sementara aku belum bisa mengatakannya kepadamu, jawab Ku Feiyan sambil tertawa. Sebenarnya aku bisa saja memberikan obat itu kepadamu, ujar Yilin. Tapi guruku memberi peringatan supaya obat ini tidak boleh sembarangan dipakai untuk menolong orang jahat. Ku Feiyan kembali bertanya, kakak, kalau ada orang yang memaki gurumu dengan kata-kata kotor, apakah orang itu termasuk golongan orang jahat? Tentu saja, jawab Yilin. Sudah pasti dia termasuk orang jahat. Ku Feiyan terdiam sejenak kemudian berkata lagi, sungguh aneh. Padahal ada seseorang berteriak-teriak bahwa biksuni itu pembawa sial. Dia memaki gurumu dengan bahasa yang kasar. Tapi kau malah mengoleskan salep tersebut untuk mengobati lukanya. Tanpa menunggu ucapan Ku Feiyan selesai, Yilin yang merasa gusar segera memutar badan untuk kembali ke rumah Liu Xiangfeng. Namun, Ku Feiyan sudah lebih dulu melompat dan menghadang di depannya. Tiba-tiba Yilin teringat kalau kemarin Ku Feiyan menyaksikan pertarungan Ling Huchong melawan Tian Boguang. Ia pun berpikir, kemarin pagi anak ini beserta seorang kawannya menyaksikan pertarungan antara kakak Ling Hu dan Tian Boguang. Sampai kakak Ling Hu terbunuh dan aku membawa jasadnya menuruni tangga, anak ini masih tetap duduk di sana. Pantas kalau dia mengetahui semua perbuatanku. Jangan-jangan dia dan temannya juga mengikuti sewaktu aku menggendong jasad kakak Ling Hu. Kalau begitu dia mungkin tahu kemana hilangnya jasad kakak Ling Hu. Ia ingin bertanya tapi tak sanggup bicara. Hanya wajahnya yang terlihat bersemu merah menahan malu. Kakak, aku tahu kau ingin bertanya apa kepadaku, sahut Ku Feiyan. Aku tahu kau ingin bertanya di mana jasad kakak Ling Hu berada, bukan? Ya, benar sekali, jawab Yilin tergagap-gagap. Jika kau tahu, tentu aku akan sangat berterima kasih. Aku sendiri juga tidak tahu, jawab Ku Feiyan.
Namun, ada satu orang yang tahu di mana jasad kakak Linghu berada. Sayangnya, orang itu saat ini sedang terluka parah. Jiwanya dalam bahaya. Jika kakak bersedia menolongnya menggunakan salep penyambung langit, tentu dia akan memberitahukan di mana jasad kakak Linghu berada. Jika kakak Yilin tidak segera turun tangan, mungkin dia tidak akan tertolong lagi. Jadi, kau sendiri juga tidak tahu di mana jasad kakak Linghu berada, sahut Yilin menegas. Sungguh aku tidak tahu, jawab Ku Feiyan. Aku bersumpah, jika aku, Ku Feiyan, mengetahui di mana jasad Linghu Chong berada, biarlah aku mati tertusuk secara mengenaskan. Sudahlah, aku percaya kepadamu. Kau tidak perlu bersumpah segala, sahut Yilin sambil menutup mulut Ku Feiyan. Jadi, siapa sebenarnya orang yang terluka itu? Orang itu orang baik, jawab Ku Feiyan. Tapi tempat yang akan kita datangi bukan tempat baik. Yilin tidak peduli. Asalkan bisa menemukan jasad Linghu Chong, menerobos hutan pedang sekalipun ia tidak merasa takut. Dengan cepat ia pun berkata, mari kita berangkat sekarang juga. Yilin kemudian melangkah di belakang Ku Feiyan. Keduanya berjalan menuju ke arah barat laut menyusuri jalanan kota Hingshan yang sunyi senyap. Malam semakin larut. Tiada seorang pun yang terlihat berlalu lalang. Hanya sayup-sayup terdengar suara lolongan anjing membuat bulu kuduk merinding. Meskipun menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah lagi dengan suasana yang begitu menyeramkan, Yilin merasa tidak keberatan sama sekali. Asalkan bisa menemukan di mana jasad Linghu Chong berada, ia bersedia melakukan apa saja. Tampak Ku Feiyan kemudian membawanya menyusuri sebuah lorong sempit yang panjang. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah rumah yang pada bagian atas pintunya tergantung sebuah lentera kecil berwarna merah. Sebanyak 3 kali Ku Feiyan mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian pintu pun terbuka dan seorang laki-laki melongok dari dalam dengan wajah curiga, terutama saat melihat Yilin. Ku Feiyan segera berbisik di telinga orang itu sambil memberikan sesuatu. Orang itu manggut-manggut lalu berkata, silakan masuk ke dalam. Ku Feiyan dan Yilin segera masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka berjalan mengikuti laki-laki tadi yang melangkah agak terburu-buru. Sesampainya di sebuah kamar, laki-laki itu berhenti dan berkata, silakan Nona dan Biksuni duduk di dalam kamar ini. Begitu masuk ke dalam, Yilin mencium bau yang sangat harum memenuhi ruangan. Kamar tersebut tertata sangat indah dan rapi. Di tengah ruangan terdapat sebuah ranjang besar yang sangat bagus. Kain penutupnya terbuat dari sutra halus yang berhiaskan sulaman gaya siang, bermotif sepasang burung bermain di atas kolam. Jika diperhatikan dengan seksama, gambar kedua burung tersebut sangat indah dan teliti, bagaikan benar-benar hidup. Sejak kecil Yilin tinggal di dalam biara awan putih. Sehari-hari ia hidup sederhana sehingga seumur hidup baru kali ini menyaksikan ruangan sebagus itu. Selain ranjang yang terkesan mewah, ia juga melihat sebatang lilin merah di atas meja dekat ranjang menerangi ruangan kamar. Di dekat lilin terdapat kotak rias serta sebuah cermin tergantung di dinding. Yang membuat Yilin terkejut adalah sepasang sepatu laki-laki dan sepasang sepatu perempuan di dekat ranjang. Karena merasa malu, ia buru-buru memalingkan muka sehingga bayangan wajahnya yang cantik dan bersemu merah terpantul di cermin. Tidak lama kemudian seorang pelayan cantik terlihat masuk ke dalam kamar. Ia menghidangkan teh untuk Yilin dan Ku Feiyan. Wanita itu berpakaian rapi dan ketat. Bibirnya selalu tersenyum dan langkah kakinya terlihat genit seperti dibuat-buat. Yilin semakin takut melihatnya. Perlahan ia berbisik kepada Ku Feiyan, sebenarnya ini tempat apa? Ku Feiyan hanya tertawa tidak menjawab. Ia justru berbisik kepada si pelayan cantik supaya melakukan sesuatu. Wanita itu tertawa genit dan segera keluar memenuhi permintaan Yilin. Ia melangkah perlahan-lahan sambil menggoyang pinggul. Melihat tingkah laku wanita itu, Yilin yakin kalau dia bukan orang baik-baik. Ia pun kembali bertanya, kenapa kau membawaku kemari? Memangnya ini tempat apa? Ku Feiyan tersenyum dan menjawab, ini adalah salah satu tempat menarik di kota Hengshan. Namanya Wisma Kumala. Wisma Kumala, sahut Yilin menegas. Benar. Wisma Kumala adalah rumah pelacuran terbaik di kota ini, jawab Ku Feiyan. Seketika jantung Yilin berdebar kencang mendengar jawaban tersebut. Hampir saja ia jatuh pingsan mendengar istilah pelacuran. Sejak awal ia memang sudah menduga kalau rumah yang dimasukinya ini bukanlah tempat baik-baik,
namun baru sekarang ia mengetahui kalau dirinya sedang berada di dalam sebuah rumah pelacuran. Meskipun tidak mengetahui dengan pasti pekerjaan jenis apa yang dilakukan oleh seorang pelacur, namun Yilin pernah mendengar cerita dari saudara-saudara seperguruannya, yaitu murid-murid Hengshan dari kalangan bukan biksuni, bahwa seorang pelacur adalah golongan wanita rendah dan hina. Mereka bersedia tidur dengan laki-laki yang bukan suaminya untuk mendapatkan uang. Jangan-jangan Ku Feiyan hendak menjadikan diriku sebagai pelacur, demikian pikirnya dengan mata berkaca-kaca hampir menangis. Pertempuran di rumah pelacuran. Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara gelak tawa seorang laki-laki. Yilin sangat terkejut karena mengenali suara tersebut, yang tidak lain adalah suara Tian Boguang, si pengelana tunggal Selaksali. Seketika kakinya terasa lemas dan tubuhnya terkulai di atas kursi. Ada apa? Ku Feiyan bertanya. Itu suara Tian Boguang, jawab Yilin. Benar sekali. Aku juga tahu kalau itu suara Tian Boguang, muridmu yang lucu, ujar Ku Feiyan sambil tertawa. Hei, siapa yang menyebut-nyebut namaku? Teriak Tian Boguang dari kamar sebelah. Tian Boguang, gurumu ada di sini, seru Ku Feiyan balas berteriak. Lekas kau kemari dan memberi hormat kepadanya. Guru apa pula, sahut Tian Boguang. Sepertinya ia sangat marah. Perempuan hina, jika kau mengoceh sembarangan lagi, akan kurobek mulutmu. Ku Feiyan berteriak, bukankah kau telah mengangkat biksuni Yilin dari perguruan Hengshan sebagai gurumu? Dia ada di sini. Lekaslah kemari dan menyembahnya. Mana mungkin dia bisa berada di tempat ini, sahut Tian Boguang menegas. Hei, bagaimana kau tahu? Siapa sebenarnya kau ini? Awas, aku akan segera membunuhmu. Suaranya yang keras itu terkesan bernada khawatir. Cepatlah kau datang ke sini dan berlutut menyembah biksuni Yilin, bentak Ku Feiyan. Buru-buru Yilin mencegah, jangan kau suruh dia kemari. Tian Boguang berseru kaget mendengar suara Yilin. Ia pun melompat turun dari ranjangnya diikuti suara seorang perempuan bertanya, Tuan hendak kemana? Ku Feiyan kembali berteriak, Tian Boguang, kau jangan kabur. Gurumu ada di sini untuk menyelesaikan perhitungan. Guru apa? Murid apa? Bentak Tian Boguang dengan nada gusar. Aku telah ditipu oleh Ling Huchong. Sekali biksuni cilik itu datang menemuiku, aku akan segera memenggal kepalanya. Bagus, sahut Yilin dengan suara gemetar. Aku tidak akan ke sana dan kau tidak perlu kemari. Ku Feiyan kembali berteriak, Tian Boguang, kau punya nama besar di dunia persilatan. Kenapa kau tidak bersikap layaknya seorang laki-laki sejati? Apa kau mau mengingkari janji yang telah kau ucapkan sendiri? Lekas kemari dan berlutut kepada gurumu. Tian Boguang terdengar hanya mendengus, tidak menjawab. Yilin buru-buru menyahut, aku tidak mau menerima penghormatannya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dia bukan muridku. Tian Boguang terdengar melompat senang dan berkata, kau dengar sendiri, bukan? Biksuni cilik itu tidak ingin melihatku. Ku Feiyan menyahut, boleh saja. Kau tidak perlu datang kemari untuk menyembah gurumu. Hanya saja, sewaktu datang ke rumah ini, kami dibuntuti oleh 2 orang. Sebaiknya kau segera membersihkan jalan dan membereskan mereka berdua. Gurumu dan aku hendak beristirahat di sini, dan kau bisa berjaga di luar. Jika kau bisa bekerja dengan baik, mungkin aku tidak akan mengumumkan perjanjianmu dengan Ling Huchong. Sebaliknya, jika kau tidak becus bekerja, maka seluruh dunia akan tahu bahwa Tian Boguang telah berjanji akan mengangkat biksuni Yilin dari perguruan Hengshan sebagai gurunya. Tian Boguang diam sejenak kemudian membentak ke arah lain, Hei, sedang apa kalian bersembunyi di situ? Mau mengintip? Hah? Usai berseru demikian lantas terdengar suara jendela terbuka disusul suara penjahat cabul itu melompat ke atas. Yilin dan Ku Feiyan mendengar suara 2 buah senjata jatuh di atas genting, disusul suara jeritan seorang laki-laki dan langkah kaki seorang lainnya melarikan diri. Kemudian kembali terdengar suara jendela ditutup. Rupanya Tian Boguang sudah masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku telah membunuh salah seorang di antara mereka. Ternyata dia murid perguruan King Cheng. Sementara, yang satunya lagi melarikan diri, ujar penjahat itu memberi laporan. Dasar tidak berguna. Kenapa kau biarkan dia lolos, sahut Ku Feiyan.
Aku tidak bisa membunuhnya, jawab Tian Boguang. Karena dia seorang biksuni dari Hengshan. Oh, ternyata dia adalah bibi perguruanmu, kata Ku Feiyan sambil tertawa. Pantas saja kau tidak berani membunuhnya. Yilin sangat gugup mendengarnya. Ia pun bertanya, jadi, yang lolos itu kakakku? Bagaimana ini? Dia pasti melapor kepada guru. Tian Boguang berseru, hei, gadis kecil, siapa namamu? Sebaiknya kau tidak perlu menanyakan itu, sahut Ku Feiyan sambil tertawa. Jika kau tetap diam, maka gurumu tidak akan mempersoalkan lagi masalah perjanjian kemarin. Merasa tidak ada gunanya bertanya, Tian Boguang pun diam seketika. Yilin buru-buru berkata, mari kita tinggalkan tempat ini secepatnya. Tapi kau belum mengobati orang itu, sahut Ku Feiyan. Bukankah ada yang hendak kau tanyakan kepadanya? Tapi, kalau kau memang takut gurumu tidak senang, maka kau boleh pergi. Tidak ada ruginya bagiku. Yilin terdiam sejenak, kemudian menjawab, aku sudah terlanjur masuk ke sini. Sebaiknya kita segera pergi menemui orang itu. Ku Feiyan tersenyum dan melangkah mendekati sisi ranjang. Di situ ia mendorong dinding kamar sebelah timur. Perlahan-lahan, sebuah pintu rahasia terbuka di salah satu bagian dinding. Gadis kecil itu kemudian mengajak Yilin masuk ke dalamnya. Yilin merasa rumah pelacuran tersebut benar-benar aneh. Untungnya, Tian Boguang berada di dalam kamar sebelah barat. Yilin merasa semakin jauh dari penjahat cabul itu tentu akan semakin baik. Maka, ia pun memberanikan diri berjalan mengikuti Ku Feiyan memasuki lorong gelap di balik pintu rahasia tersebut. Di ujung lorong rahasia terdapat sebuah kamar yang lebih sempit dan gelap gulita. Di dalam kamar itu terdapat sebuah ranjang dengan kelambu tertutup serta sebuah jendela. Samar-samar Yilin mengetahui kalau ada seseorang tidur di atas ranjang tersebut. Menyadari hal itu, ia hanya berhenti di pintu sementara Ku Feiyan sudah masuk ke dalam. Kakak, masuklah kemari. Ini adalah orang yang harus kau obati dengan salep penyambung langit, ujar Ku Feiyan memanggil. Apakah dia benar-benar tahu di mana jasad kakak Linghu berada? Tanya Yilin ragu-ragu. Mungkin tahu, mungkin juga tidak, sahut Ku Feiyan ringan. Aku tidak berani menjamin. Tapi kau tadi berkata dia mengetahuinya, ujar Yilin dengan nada kesal. Aku ini bukan laki-laki sejati. Aku tidak punya keharusan untuk menepati ucapanku, sahut Ku Feiyan sambil tertawa. Sekarang begini saja, kau boleh mengobatinya, boleh tidak. Kalau tidak mau silakan pergi dari sini. Tidak ada seorang pun yang akan merintangimu. Yilin terdiam. Mengingat ini adalah peluang untuk menemukan jasad Ling Huchong, maka ia pun menjawab, baiklah, aku akan mengobati lukanya. Biksuni muda itu lantas kembali ke kamar pertama untuk mengambil lilin. Setelah itu ia berjalan lagi menyusuri lorong rahasia dan masuk ke dalam kamar sempit tadi. Perlahan-lahan ia mendekati tempat tidur dan menyingkap kelambu. Tampak seorang laki-laki tertidur dengan wajah ditutupi sehelai sapu tangan berwarna hijau. Menyadari orang itu tidak bisa melihat dirinya, Yilin pun merasa lebih leluasa. Bagian mana yang terluka? Tanya Yilin kepada Ku Feiyan. Coba lihat dadanya, sahut Ku Feiyan. Lukanya sangat dalam, hampir saja mengenai jantung. Perlahan-lahan Yilin membuka selimut yang menutupi tubuh orang itu. Tampak sebuah luka cukup lebar menganga di dadanya. Darah sudah berhenti namun bisa saja kambuh sewaktu-waktu. Keadaan orang ini begitu parah. Dalam hati Yilin berkata, tidak peduli siapa dia, aku harus segera menolongnya. Setelah menyerahkan lilin di tangannya kepada Ku Feiyan, Yilin lantas mengeluarkan sebuah kotak kecil dari balik bajunya. Di dalam kotak itu tersimpan salep penyambung langit, obat luka buatan perguruan Hengshan yang sangat mujarab. Setelah membuka kotak dan meletakkannya di atas meja dekat ranjang, ia pun mengoleskan salep tersebut di sekitar luka orang itu. Terdengar Ku Feiyan berkata lirih, beberapa titik nadi orang ini sudah ditotok untuk menghentikan pendarahan. Jika tidak, mungkin sekarang dia sudah mati. Bersambung ke jilid 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.